sehingga dia datang dengan salawat itu menghadap Tuhan Azza wa Jalla. Hai malaikat, pergilah engkau dengan satu salawat itu ke kubur hambaku, yang memintakan ampun itu salawat bagi orang yang bersalawat. Wa taqarru biha, dan senanglah, dinginlah dengan salawat itu ainuhu, matanya, artinya senang hatinya. Ujar Nabi, siapa bersalawat atasku tiap-tiap hari 3 kali, malam 3 kali, 3 kali aja bersalawat lawan Nabi. Siang jar Nabi 3 kali, malam 3 kali bersalawat, maka pasti Allah mengampuni dosa-dosa pada itu malam dan pada itu siang hari tadi. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Al-Madinah yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit atau Guru Bakit. Semoga dengan wasilah tausiah ini Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita. Mari kita simak videonya, tausiahnya hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Qala al-qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala fi ma'na salatillahi ta'ala ala man yusalli ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah tentang pengertian salawat Allah atas orang yang bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah bersalawat atas orang yang bersalawat kepada Nabi. Maksud salawat Allah itu adalah rahimahu, Allah menyayangi dia. Jadi sesungguhnya Allah menyayangi orang yang bersalawat atas Nabi. Wa du'ifa lahu ajruhu, dan dilipat gandakan bagi dia pahalanya. Qaulihi ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha, siapa yang datang membawa kebaikan, maka bagi dia 10 seumpama kebaikan itu balasannya. Wa qad takunu salatu ala wajhiha wa zahiriha, terkadang adalah pengertian salawat itu atas seluruh jalannya dan zahirnya, ai bimakna sana wa ta'zim, kalaman yasma'uhu al-malaikatu ta'ziman lil musalli wa tasyrifan lahu. Salawat Allah itu bisa juga diartikan pujian dan pengagungan akan perkataan yang mendengar akan perkataan itu oleh malaikat, mengagungkan bagi orang yang bersalawat dan memuliakan baginya. Bisa juga pengertian bahwa Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat atas Nabi itu artinya Allah memuji dia, Allah mengagungkan dia dengan kalam, dengan perkataan yang didengar oleh malaikat. Artinya Allah mengagungkan orang yang bersalawat kepada Nabi, didengar oleh malaikat. Kama jaa bil hadisil qudsi, wa in zakarani bi malain zakartuhu bi malain khairin minhum. Jika seseorang hambaku menyebut namaku di tengah-tengah kelompok, maka aku balas dengan menyebut dia di kelompok yang lebih baik dari kelompok mereka itu. Itu kelompok malaikat maksudnya. Jadi ada 2 makna di sini menurut Qadhiyah. Pertama, pengertian Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat atas Nabi, Allah menyayangi, artinya melipat gandakan pahala. Yang kedua, Allah memuji, Allah mengagungkan namanya,
sehingga didengar oleh para malaikat. Waqad afadatil ahaditsus sabiqatu al-ikhbara bi anna Allah ta'ala yusalli ala man yusalli ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam asyra. Sungguh memberi faidah itu hadis yang terdahulu akan memberi kabar bahwa Allah Ta'ala bersalawat atas orang yang bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam asyra 10. Wa anna zikrallahi ta'ala lil abdi wa a'zam min al-hasanah mudha'afatan. Bahwa sebutan Allah bagi hamba itu lebih besar daripada kebaikan berlipat ganda. Jadi Allah tuh menyebut-nyebut orang yang berselawat atas Nabi itu nilainya lebih besar daripada kebaikan berlipat ganda. Wadhalik yang demikian Allah Ta'ala lamma lam yaj'al jazaa'a dzikrihi subhanahu. Yang demikian itu bahwasanya Allah manakala tidak menjadikan balasan menyebut Allah illa dzikrahu, kecuali Allah sebut haitsu qala fa in zakarani bi nafsihi zakartuhu bi nafsi wa in zakarani bi malahin zakartuhu bi malahin khairin minhum. Kadzalika ja'ala jazaa dzikri nabiyhi wa habibihi sallallahu alaihi wasallam. Faman shalla ala habibihi sallallahu alaihi wasallam, siapa bersalawat atas kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu taala alaihi, Allah pun bersalawat atas dia. Fadzakarahu, Allah sebut dia birahmatihi, dengan rahmatnya, wa sanaihi, budiannya Allah alaihi atas dia, wa ikramihi, dan memuliakan dia, wa birrihi, dan kebaikan Allah ilaihi kepada dia yang bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-'allamah asy-syekh Burhanuddin Ibnu Abi Syarif rahimahullahu ta'ala, man sarafa fikrah wa a'mal al-fikrah, barang siapa yang mengarahkan pikirnya, menggunakan pikirnya, a'mal al-fikrah, tawaradat alaihi rusulul masarrah, berdatanganlah atas dia utusan-utusan kegembiraan, bima athafahu, dengan sesuatu yang Allah berikan akan dia, maulahu azza wa jal, minal mabarrah, daripada kebaikan, wasarrahu, dan Allah gembirakan dia. Ya laha, artinya ya mula apa nida, munadanya dibuang, ya ajaban, ya ajaban, alangkah ajaibnya, ya ajaban artinya ma'ajabah, alangkah ajaibnya, alangkah menakjubkan, min bisyaratin, alangkah menakjubkan bagi itu kebaikan, mabarrah, min bisyarah, daripada kabar gembira, takhalladat, yang tembus, minal aruqil masalik, daripada urat-urat yang sampai ke ruh. Aina salatul abdi min salatil malikil malik, di manakah nilainya salawat hamba dibanding daripada salawat Allah? Tidak harganya salawat kita kalau dibanding dengan salawat Allah. Kita bersalawat lawan Nabi sekali, dibalas oleh Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Ada nilainya salawat kita itu dibanding dengan salawat Allah. Fakaifa wal abdu yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam marrah wallahu ta'ala yusalli alaihi asyar. Bagaimana hamba bersalawat lawan Nabi sekali, Allah bersalawat atas si hamba itu 10 kali. Sekali gini Allah bersalawat, karena kalau dibanding dengan salawat kita, apalagi 10 kali Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakam ajra lahu maulah sawaban amiman wa ajra, berapa banyak Allah mengalirkan bagi dia pahala yang meliputi dan ganjaran. Intaha min syarhil azkar Ibnu Allan. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin yadhkuruni fa yusalli alayya illa kataballahu lahu 10 hasanat wa ma anhu 10 sayyi'at wa rafa'a lahu 10 darajat. Tidak ada seorang hamba yang menyebut aku
maka dia bersalawat atasku. Ada orang menyebut nama Nabi, lalu ia bersalawat. Melainkan Allah tulis bagi dia 10 kebaikan, Allah hapus daripada dia 10 dosa, Allah angkat bagi dia 10 derajat. Wa bis sawabil azim wal ajril kabir wal mudha'afat bis salawat wat taslimat liman shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam i'lamun bi takrimillahi ta'ala li habibihi sallallahu alaihi wasallam wa i'lanun bi fadlihi 'ala sayyir anbiya wal mursalin salawatullah ta'ala alaihi wa alaihim ajmain. Dan pada pahala yang besar, ganjaran yang besar, lipat ganda pada salawat dan salam bagi orang yang bersalawat atas Nabi SAW, memberitahu dengan memuliakannya Allah bagi kekasihnya SAW, dan memberitahu dengan utamanya Nabi atas sekalian Nabi-Nabi dan para Rasulnya. Walidzalik, oleh karena itu, lamma basyarahu Jibril alaihi salam bidzalik, manakala mengabarkan akan Nabi oleh Jibril dengan demikian, sajada Rasulullah SAW, sujud Nabi syakiran syukur lillahi ta'ala ala hadhil atiyatil khususiyah, atas ini pemberian yang khusus dari Allah, wa tuhfatis saniyah, dan pemberian yang mulia. Faqad rawal Imam Ahmad wal Hakim wa sahaha isnadahu an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar rumah Nabi, fataba'tuhu, aku iringi, aku ikuti, hatta dakhala nakhlan ay bustana nakhlin, sehingga Nabi masuk ke kebun kurma. Sajada, sujud Nabi, fa'atala, sujud lama sujudnya, hatta khiftu aw khashitu ayyakuna Allahu qad tawaffahu qabada, sehingga aku takut, ujar Abdurrahman bin Auf, aku khawatir bahwa Allah mewafatkan beliau atau mengqabat beliau. Lawas sujudnya, ada sing bangunan, jangan-jangan Nabi ini wafat. Qala, berkata Abdurrahman bin Auf, fajitu anzuru, aku datangi ya, kulihati wafatkan Nabi ini apakah. Marafa sallallahu merasa, Nabi angkat kepala sidin, faqala, dan Nabi, malaka ya Abdurrahman, ada apa hai Abdurrahman? Qala Abdurrahman bin Auf, fa zakartu dzalika kullahu, mengisahkan lawan Nabi. Pian tadi lawas sujud, lu khawatir kalau pian meninggal, jadi memperiksa ya. Faqala Abdurrahman bin Auf, faqala sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril alaihi salam qala li, Jibril berkata bagiku, ala yasurruka, adakah tidak menyenangkan akan engkau wahai Muhammad, annallahu azza wa jalla yaqulu, Allah berfirman, man shalla alaika sallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi, siapa berselawat akan engkau, aku jar Tuhan berselawat atas dia. Siapa yang mengucapkan salam atas engkau, aku pun mengucapkan salam atas dia. Zada fi riwayat, menambah bin Auf pada satu riwayat, menambah Nabi pada satu riwayat, kalimat fasajadtulillah, aku sujud bagi Allah, syukran, sujud syukur. Qala al-Hafiz al-Munziri wa rawahu Ibnu Abi Dunya bil zikri wa Abu Ya'la bil Musnad wa labzuhu kana la yubariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna khamsatun, adalah tidak memisahi akan Rasulullah SAW daripada kami sahabat, khamsatun, 5 orang, au arba'atun, atau 4 orang, min ashabi Rasulillah, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, lima yanubuhu, bagi sesuatu yang berganti akan beliau, min hawaijihi, dari hajat-hajat beliau, bil laili wan nahar, di malam dan siang hari. Jadi Nabi itu selalu dikawal oleh 4-5 orang sahabat. Qala bin Auf, faji'tuhu, aku datang kepada Nabi. Waqad kharaja, Nabi keluar rumah. Fattaba'tuhu, ku iringi. Pada kala haitan, Nabi kita masuk ke kebun. Min haitanil aswaf, dari kebun yang ada di Aswaf. Itu sin halus, wow, Aswaf. Mau diaul bil Madinah, ke tempat di Madinah. Fasalla, sembahyang Nabi, fasajada, sujud, fa'atala, sujud lama sujudnya. Wa qultu, aku berkata, qabadallahu ruhahu sallallahu, wafatkan Nabi ini, meninggalkan Nabi lawas pada sujud.
Qala bin Auf, para ra'sahu, Nabi angkat kepala Sidin, pada'ani, Sidin panggil aku. Faqala malaka, faqultu ya Rasulullah, atal tersujud, engkau tadi lama benar sujud. Wa qultu qabadallahu ruha rasulihi sallallahu alaihi wasallam la arahu abada. Ini jangan Allah mewafatkan engkau. Kada melihat lagi apa akan dia selama-lamanya. Ini aku datangi. Faqala jar Nabi, aku tadi saja tu sujud syukran syukur li Rabbi bagi Tuhanku. Fima ablani, pada sesuatu yang mengkabarkan akan aku fi ummati, tentang umat. Apa kabarnya? Man shalla alayya salatan min ummati kataballahu lahu asyra hasanat wa maha anhu asyra sayyi'at. Yang kelima, man shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu dzalika idla atau adla, kana lahu dzalika kana lahu dzalika idla asyri riqabin a'taqaha liwajhillahi ta'ala. Barang siapa berselawat atas Nabi adalah bagi dia zalika, yang demikian itu, seumpama 10 budak yang dia merdekakan karena Allah. Ba'anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya marrah kataballahu ta'ala lahu 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyi'at wa rafa'ahu bi 10 darajat wa qulna lahu idla 10 riqabin. Siapa berselawat atasku sekali, Allah tulis 10 kebaikan. Allah hapus dari dia 10 dosa. Allah angkat dia dengan sekali selawat itu 10 derajat. Dan satu kali selawat itu bagi dia seperti 10 budak yang dimerdekakan karena Allah. Qala al-Munziri rawahu Ibnu Abi Asim bi kitab as-salah an maula lil Bara lam yasma'u anhu lam yusammihi anhu ay anil Bara radhiyallahu anhu. Yang keenam, innaha, bahwa salawat itu sababun sebab bimaghfirati dzunub, pada diampuni dosa. Wa dzalika ala hasabi imanil mu'min wa hubbihi wa ikhlasihi fi salatihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, salawat itu sebab pada ampunan dosa. Yang demikian atas sekira-kira imannya orang yang beriman, kecintaannya dia, keikhlasan dia pada bersalawatnya dia atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa Ibnu Abi Asim wa Tabarani an Abi Kahil radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Kahil, ujar Nabi, hai Aba Kahil, man shalla alayya kulla yaumin 3 marratin wa kulla lailatin 3 marratin hubban aw syauqan ilayya kana haqqan 'ala Allah ay yaghfira lahu dzunubahu tilkal lailah wa dzalikal yaum. Ujar Nabi, siapa bersalawat atasku tiap-tiap hari 3 kali, malam 3 kali, 3 kali aja bersalawat lawan Nabi. Siang jar Nabi 3 kali, malam 3 kali bersalawat. Tapi bersalawat itu karena cinta dengan aku atau rindu kepadaku, maka pasti Allah mengampuni dosa-dosa pada itu malam dan pada itu siang hari tadi. Ini bersalawat 3 kali aja. Bisukan 3 kali, misal maghrib 3 kali. Tapi ini bersalawat itu karena cinta dasarnya atau karena rindu, maka Allah ampuni dosa-dosa di siang dan malam itu. Waqad rawahu al-Mundhiri bi sighah ruwiya wa zakara fi jilail afham bi isnadihi. Yang ketujuh, as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam tastaghfiru li sahibiha wa tu'anisuhu bi kabrihi. Faqad ruwiya an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin shalla 'alayya salatan illa kharaja biha malakun hatta yaji'a biha wajhar rahman azza wajal. Tidak ada seorang hamba, jar Nabi, yang bersalawat atasku 1 salawat, melainkan keluar dengan salawat itu malaikat, sehingga dia datang dengan salawat itu menghadap Tuhan azza wajal.
Fayaqulu Rabbuna tabarak wa ta'ala idhabu biha ila qabri abdi. Hai malaikat, pergilah engkau dengan satu salawat itu ke kubur hambaku. Tastaghfiru li sahibiha, yang memintakan ampun itu salawat bagi orang yang bersalawat. Wa taqarru biha, dan senanglah, dinginlah dengan salawat itu ainuhu, matanya, artinya senang hatinya. Wa min khasaisi salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ay yashfa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibiha. Di antara keistimewaan salawat lagi, memberi syafaat Nabi kepada orang yang bersalawat itu. Faqad rawa Ibnu Abi Daud an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' yaqul inna Allah azza wa jalla qad wahaba lakum dhunubakum indal istighfar. ومن استغفر بنية صادقة غفر له ومن قال لا إله إلا الله رجح ميزانه ومن صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan bagi kalian akan dosa ketika beristighfar. Siapa-siapa beristighfar minta ampun dengan niat yang benar, diampuni bagi dia. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, menang timbangannya. Siapa bersalawat atasku, aku beri syafaat dia yaumul qiyamah, di hari kiamat. Wa min fadail salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam annaha tanfil faqra wa tufidu bil khair wal barakah. Tengah kelebihan salawat Nabi lagi, dia menolak kefakiran dan melimpahkan kebaikan dan rahmat. وقد جاء ذلك من عدة طرق بأسانيد متعددة يقوي بعضها ببعض. فروى أبو نعيم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أقرب الأعمال إلى الله. Laki-laki datang kepada Nabi bertanya, wahai Rasulullah, apa jua amal yang paling mendekatkan diri kepada Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi, sidqul hadis, berkata yang jujur, wa adaul amanah, dan menunaikan amanah. Faqultu ya Rasulullah zidna, tambahkan lagi wahai Nabi. Qala ya Nabi, salatul lail, sembahyang tahajud di malam hari, wa saumul hawajir, dan puasa di hari yang panas. Qultu ya Rasulullah zidna, tambahi lagi wahai Rasul. Qala ya Rasulullah kasratul zikri, banyak zikir, wassalati alayya, banyak salawat atasku, tanfil faqra, itu menolak kefakiran. Artinya orang banyak berzikir, orang banyak bersalawat, hidupnya kada akan fakir. Qultu zidna ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man amma, siapa yang menjadi imam sembahyang, pada yukhaffif, hendaklah dia meringankan sembahyang itu, jangan melambat-lambatkan, artinya baik gerak, baik bacaannya. Fa inna minhum, bahwa di antara mereka itu jamaah, al-kabira ada yang tua, wal alila ada yang sakit, wal dha'ifa ada yang lemah, wadal hajat ada yang punya keperluan. Jadi imam sembahyang jangan berlambat-lambat. Karena makmum itu ada yang tua, ada yang garing, ada yang macam-macam. Warawal Hafiz Abu Musa al-Madini bi isnadi al-Sahal ibn Sa'adin radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyaka ilaihi al-faqra wa dhaikal 'aish. Laki-laki datang kepada Nabi mengadu sempit hidup, fakir, ulun susah wahai Rasulullah, sempit mata pencarian, awil ma'ash. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, idza dakhalta manzilaka, bila engkau masuk ke rumah, fasallim, beri salam, assalamualaikum. In kana fihi ahadun, jika di rumah ada orangnya. Wa in lam yakun fihi ahadun, itu bacaannya. Wa in lam yakun fihi ahadun, jika di rumah itu tidak ada orang, fasallim alayya. Nah itu, fasallim alayya, beri salam atasku, waqra, baca surah Ikhlas,
marratan wahidah sekali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bila masuk rumah, assalamualaikum, ada orangnya, hanya baca qul hu sekali. Mungkin ada orangnya pun di rumah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungkin ada orangnya, kata assalamualaikum ya Rasulullah, baca qul hu sekali. Bapak antar rajul, mengamalkan si laki-laki tadi, dia melakukannya dan naik ke rumah. Bila ada orang, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila ada orang, assalamualaikum ya Rasulullah, atau assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad. Terus dia menekannya, fa'adarrallahu alaihi rizqa, maka Allah limpahkan atas dia rezeki, hatta apa sehingga dia limpahkan ala jirani wa qarabati, kelebihan dan sekalinya rezekinya, sampai tak jiran tak pula dapat rezeki semuaan berkat mengamalkan itu. Ini ada dua cara tadi. Bila ada orang di rumah, assalamualaikum, hanya baca qul hu sekali. Bila ada orang, assalamualaikum ya Rasulullah, hanya qul hu sekali. Nah, dia amalkan bila masuk rumah, maka itu amalan murah rezeki juga. Min fadail salat alaihi sallallahu alaihi wasallam anna man aktsara min yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulan nasi bih. Faqad rawat Tirmidzi wa hasana an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala aulan nasi bi yaumil qiyamah, paling dekat manusia denganku di hari kiamat, paling parah lawan Nabi kita di hari kiamat siapa? Aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak bersalawat atasku. Qala Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala, fi hadzal hadis dalilun ala anna awlan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah ay aqrabahum minhu ashabul hadis, iz laisa fi hadhihi al-ummah aktsaru salatan alaihi sallallahu alaihi wasallam minhum. Ujar Ibnu Hibban, ini hadis menunjukkan atas bahwa paling dekat manusia dengan Rasulullah SAW di hari kiamat kena ashabul hadis, para ahli hadis, para ahli hadis. Di ulama-ulama muhaddisin itu yang paling dekat dengan Rasulullah kena di hari kiamat. Karena tidak ada pada ini umat yang paling banyak salawat atas Nabi daripada mereka itu muhaddisin. Nah, muhaddisin itu orang paling banyak salawat dibanding ulama-ulama fikih, ulama tafsir, ulama lain-lainnya. Yang belajarannya mesti ulama muhaddisin berapa kali nyebut sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalau kita mengajar fikih adalah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada hadis. Kalau orang mengajarkan hadis, ahli hadis, banyak salawatnya. Jadi muhaddisin itulah di hari kiamat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-'Allama al-Haythami rahimahullah taala wa kaza qala ghairuh. Demikian pula berkata selainnya, fihi bisyaratun azimatun li ashabil hadis li'annahum yusalluna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan, karena ahlu hadis muhaddisin berselawat atas Nabi baik perkataan atau perbuatan, naharan siang, walailan malam, indal qiraah ketika membaca, wal kitabah menulis. Fahum aksarun nas, para muhaddisin paling banyak manusia salatan berselawat. Lidzalik, karena itu ikhtasu, terkhususlah mereka muhaddisin bihadhil manqabah, dengan ini kemuliaan, min baini sahiri firaqil ulama, dari sekalian kelompok-kelompok ulama. Ini ada ulama sufi, ada ulama fikih, ada ulama hadis, ada ulama tafsir, ada ulama nahwu, ada ulama macam-macam. Yang paling dekat dengan Nabi ulama hadis, karena mereka paling banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik perkataannya, baik perbuatannya, baik bacaannya maupun tulisannya. Wa min fadail salati alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara keutamaan salawat atas Nabi lagi, anna barakatiha wa khairatiha tudrikur rajula,
al-musalliya wa waladahu wa walada waladih. Barakat salawat itu, kebaikan salawat itu memperdapati akan laki-laki, akan orang yang bersalawat, anaknya dan cucunya. Nah, jadi kalau orang ini bersalawat dapat kebaikan sampai ke anak dan cucunya. Artinya berkahnya. Kama ruwiya an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tudriku ar-rajula wa waladahu wa walada waladihi. Kebaikan salawat itu bukan hanya memperdapati orang yang bersalawat, tapi sampai ke anak, sampai ke cucunya. Ketika dia sampai ke buyut, bukan waladahu wa walada waladihi, sampai cucunya. Kama ruwiya an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tudriku ar-rajula wa waladahu wa walada waladihi. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad kama amartana an nusalli 'alaihi wa kama tuhibbu an yusalla 'alaihi wa kama yuhibbu an yusalla 'alaihi wa kama huwa ahluhu indak wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa 'alaina ma'ahum ajma'in. Nah, jadi itulah kelebihan-kelebihan salawat.